Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatal iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan tentang kabar gembira. Kabar gembira yang disampaikannya kepada orang-orang beriman atau terkait dengan orang-orang beriman. Tentu saja isi daripada kabar gembira tersebut adalah sesuatu yang menggembirakan, menjadikan orang yang beriman itu gembira oleh karena kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan karenanya pula dia berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Salah satu di antara kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu terkait dengan orang yang beriman adalah kabar gembira yang Allah sampaikan di dalam surah As-Fussilat di ayat 30 sampai dengan 32. Di mana Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, yaitu menegakkan pendirian mereka, niscaya malaikat itu akan turun kepada mereka seraya mengatakan, janganlah kalian itu takut, janganlah kalian itu bersedih, dan bergembiralah, hendaklah kalian bergembira dengan akan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kamilah wali-wali kalian di dalam kehidupan kalian di dunia dan di akhirat. Di dalam surga kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan juga memperoleh apa yang kalian minta. Sebagai sebuah penghormatan bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qalu rabbuna Allah, sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ini tentu bukan sekedar ucapan dengan lisan. Sementara hati seorang kosong dari hal tersebut. Kalaulah seandainya ini hanya sekedar ucapan lisan, tentu orang-orang munafik pun mereka mengatakan demikian. Orang-orang munafik mereka mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain tentang mereka. Mereka mengatakan beriman padahal mereka itu sejatinya tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian orang yang mengatakan kami ini beriman kepada Allah dan hari akhir, namun sebenarnya mereka itu tidak beriman. Karena keimanan mereka itu hanya sekedar ucapan lisan, tidak diiringi dengan kebenaran keyakinan dalam hati mereka. Bertolak belakang antara ucapan dengan keyakinan. Oleh karenanya dalam ayat ini yang dimaksud dengan ungkapan mereka itu adalah ungkapan dengan lisan yang dibangun di atas keyakinan yang benar dalam hati mereka. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka, diyakini dalam hati mereka bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Allah mengatakan summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, yakni meneguhkan keyakinan tersebut pada diri mereka. Di sini ada hal yang pelajaran yang menarik. Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan redaksi summa. Summa kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan litartib, ya, menunjukkan tertib, bahwa keistiqomahan itu terjadi setelah seorang memiliki keyakinan yang dalam hatinya yang kokoh, ya. Dan ini juga menunjukkan pula bahwa keyakinan itu tidak bersifat temporal, ya. Keyakinan itu bersifat tidak bersifat sementara, tetapi terus. Hal itu ada dalam hati mereka, ya. Keimanan itu tetap ada, keimanan itu tidak hilang. Jadi benar-benar bahwa keimanan mereka itu kokoh, ya, menghujam di dalam hati mereka. Hal demikian itu karena mereka itu tetap istiqamah, berpegang teguh, kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang demikian ini karakternya? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan malaikat kepada mereka. Para malaikat akan turun kepada mereka, ya. Ungkapan tatanazzalu ini memberikan tambahan makna, berbeda dengan ungkapan tanazzalu. Di sini ada tambahan dalam ungkapan ini, tatanazzal, ada tambahan ta. Dalam kaidah dikatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na, bahwa adanya tambahan dalam sebuah kata, tambahan huruf dalam sebuah kata itu menunjukkan akan adanya tambahan makna, ya. Kalau tanazzalu tanpa ta itu maknanya turun. Lalu bagaimana dengan tatanazzalu, ada tambahan huruf ta di situ? Para ulama mengatakan ada di sini ungkapan ini memberikan dua makna. Makna yang pertama kata mereka itu bahwa turunnya para malaikat itu setahap demi setahap, tidak sekaligus, ya, satu kali. Makna yang kedua bahwa turunnya mereka, para malaikat itu berulang kali ketika keadaan memang dibutuhkan untuk diturunkannya malaikat itu, ya. Maka setiap kali dibutuhkan diturunkannya malaikat, setiap kondisi membutuhkan untuk diturunkannya malaikat, maka malaikat pun akan turun kepada mereka. Maka ini menunjukkan bagian keutamaan yang luar biasa, atau merupakan bagian dari kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, kemudian mereka beristiqomah, ya. Mereka kemudian beristiqomah bahwa malaikat itu akan turun kepada mereka, dan turunnya mereka itu tidak sekaligus, mereka turun secara bertahap, kemudian turunnya mereka itu berulang-ulang kali sesuai dengan kondisi dan keadaan yang membutuhkan. Dan turunnya malaikat kepada mereka itu membawa kebaikan. Salah satu di antara kebaikan itu adalah pesan yang disampaikan oleh mereka itu. Allah mengatakan dalam ayat ini,
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Mereka mengatakan, tidaklah kalian itu, wahai orang-orang beriman dan orang-orang istiqamah, yang kemudian istiqamah, jangan takut. Apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan itu biasanya adalah masa depan. Maka dikatakan jangan takut masa depan. Ya. Wala tahzanu, dan jangan pula bersedih hati. Apa yang disedihkan? Biasanya sesuatu yang telah lampau, ya. Sesuatu yang telah lampau. Karenanya jangan engkau bersedih, jangan engkau takut masa depanmu, dan jangan pula engkau bersedih masa lalumu. Ya. Kemudian malaikat juga mengatakan, wa abshiru, dan bergembiralah kamu. Kenapa bergembira? Dengan apa bergembira? Bil jannati allati kuntum tu'adun, bahwa kalian itu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Mana janji Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk bagi orang-orang yang beriman itu bahwa mereka itu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Taubah di ayat 72 Allah mengatakan, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, bahwa mereka itu akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalamnya. Mereka mendapatkan tempat-tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah itu lebih besar, dan itulah kemenangan yang agung. Jadi para malaikat itu mengingatkan kepada mereka ini, orang-orang yang beriman, kemudian mereka meneguhkan, mengokohkan keyakinan, keimanan tersebut di dalam diri mereka, agar mereka bergembira bahwa mereka itu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Iya. Demikian bagian yang menunjukkan betapa memang sepatutnya kita bergembira, atau sepatutnya orang yang beriman dan kemudian mengokohkan pendirian keimanan itu bergembira dengan hal tersebut, karena tentu saja di dalam surga itu sesuatu yang luar biasa, beragam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Ya. Dikatakan di dalam ayat ini, salah satu di antara hal yang menunjukkan beragamnya kenikmatan di dalam surga itu, dikatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, bahwa kalian itu di dalam surga akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu apa? Bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Karena mereka taat kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bagian dari balasannya, balasan tindakan tersebut. Ya. Dan Nabi SAW mensifati kenikmatan surga itu dengan ungkapannya, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang mata itu belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Ini menunjukkan betapa agungnya kenikmatan yang ada dalam surga tersebut yang dijanjikan kepada mereka, orang-orang yang beriman, dan kemudian mereka mengukuhkan pendiriannya tersebut. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada orang-orang yang beriman dan beristiqomah ini. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Kami, kata malaikat itu, adalah pelindung kalian, wahai orang-orang yang beriman dan kemudian beristiqomah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Bahwa ini menunjukkan malaikat itu, ya, sebagai wali orang-orang beriman dan yang kemudian beristiqomah, mereka akan melindungi orang-orang yang beriman. Para malaikat pun mereka akan memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan, dan bukan hanya itu, mereka juga memberikan wanti-wanti, ya, wanti-wanti mereka dari keburukan. Ya. Malaikat itu membisikkan, ya, pada orang-orang beriman, orang-orang yang istiqomah, bisikan-bisikan demikian ini, ya, memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan dan mewanti-wanti mereka dari keburukan. Hal ini seperti ditegaskan dalam sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Beliau mengatakan, inna lisyaitani lammatan bi ibni Adam wal malaku lammatan. Semuanya syaitan itu, yakni iblis dan sebagian tentaranya, lemah, memiliki bisikan pada anak Adam, yaitu manusia. Wal malaku walil malaki lammatan. Itu juga halnya dengan para malaikat atau dengan malaikat. Dia juga memiliki bisikan pada anak Adam. Apa bisikan syaitan dan apa juga bisikan malaikat? Fa'amma lamata syaitan fa'i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Kata Nabi, bisikan syaitan itu menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran. Berbeda dengan bisikan malaikat. Ya. Apa bisikan malaikat? Kata Nabi, wa amma lamatul malaki fa'i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi. Adapun bisikan malaikat itu adalah i'adun bil khairi, menjanjikan kebaikan, ya, wa tasdiqun bil haqqi, dan membenarkan kebenaran. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mungkinkah, ya pertanyaannya, kedua bisikan ini, bisikan syaitan dan bisikan malaikat itu terjadi pada satu waktu? Mungkin saja. Misalnya ketika seorang berhasrat untuk melakukan kebaikan, ternyata tiba-tiba muncul halangan, bisikan yang menghalangi dirinya dari melakukan kebaikan tersebut. Ini adalah bisikan yang bersumber dari syaitan, merupakan bisikan yang bersumber dari syaitan. Atau mungkin seorang itu tidak terlintas dalam pikirannya itu untuk melakukan sebuah kebaikan, sementara setan tiba-tiba kemudian membisikkan keburukan kepada dirinya. Karenanya kita hendaklah berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan bisikan setan seperti ini. Ya. Di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu awliyakum fil hayati dunya. Ya. Mereka itu, para malaikat, menjadi wali-wali orang beriman kemudian istiqomah dalam kehidupan mereka di dunia. Kenapa demikian? Karena ketika di dunia, ketika mereka bersama dengan para malaikat itu akan menunjukkan kepada mereka kebaikan-kebaikan. Bukan hanya itu, bukan hanya sekedar menunjukkan kepada kebaikan, tapi juga mereka memotivasi orang-orang yang beriman yang kemudian istiqomah itu untuk kemudian melakukan kebaikan yang ditentukan tadi. Kemudian Allah mengatakan wafil akhirah, juga malaikat itu menjadi wali mereka di akhirat. Ya. Banyak bentuk dari kewalian para malaikat ini atas orang-orang beriman. Misalnya adalah bahwa malaikat itu menyambut dengan sambutan yang sangat baik terhadap orang-orang beriman ini. Mereka, para malaikat itu mengucapkan kepada orang-orang beriman terkait dengan didapatkannya oleh mereka apa yang dijanjikan kepada mereka. Allah mengatakan, hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Ini bagian dari sambutan yang baik dari malaikat itu kepada mereka, orang-orang yang beriman yang telah mendapatkan apa yang dijanjikan kepada mereka, yaitu surga. Dan di dalam surga pun para malaikat itu masuk ke tempat mereka, ya. Dan masuknya para malaikat itu dari semua pintu, bukan sekedar masuk, tapi malaikat juga mengucapkan selamat kepada mereka itu. Allah Subhanahu wa taala melukiskan hal ini di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai dengan 24. Allah mengatakan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu surah-surah Aden, kata Allah, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan nenek moyang mereka, pasangan-pasangannya, dan anak cucu mereka.
sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Kemudian dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Ya, salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma 'uqbad dar. Selamat, ya, kata mereka. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu ketika kalian hidup di dunia, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala setelah kalian berkeyakinan dengan mantap di dalam hati kalian bahwa Tuhan kalian itu Allah, Rabb kalian yang telah menjanjikan kalian untuk masuk ke dalam surganya ini. Ya, itu kata mereka. Jadi selamat mereka ucapkan kepada orang-orang beriman yang telah bersabar dalam kehidupannya ketika di dunia, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dikatakan bahwa alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu di keadaan mereka, keberadaan mereka di dalam surga itu adalah merupakan tempat kesudahan yang sudah tidak ada lagi tempat yang lain untuk mereka, dan mereka menikmati apa yang ada dalamnya. Karena ini diungkapkan dengan alangkah indahnya, maka nikmatnya, nikmat-nikmat tersebut, ya. Jadi para malaikat itu sekali lagi merupakan para wali, orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kita semuanya termasuk golongan mereka, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam surganya dan menikmati kenikmatan yang Masya Allah. Allah mengabarkan keluar biasaan nikmat ini yang ada di dalamnya. Allah mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya, yaitu di dalam surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan memperoleh apa yang kamu minta. Setiap orang yang setiap yang diinginkan oleh seseorang, niscaya dia akan mendapati apa yang diinginkan tersebut di hadapannya. Demikian halnya dengan apa yang diminta, ya, dia pun akan mendapatkan apa yang diminta tersebut di hadapannya. Ini di mana? Ini di surga. Berbeda dengan dalam kehidupan dunia, ya. Sampai pun misalnya seorang itu menginginkan sesuatu atau bahkan kemudian memintanya berulang-ulang kali, belum tentu kemudian dia mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan apa yang dimintanya, ya. Jadi berbeda dengan di akhirat, di kehidupan di dalam surga, ya, hanya sekedar keinginan saja yang terbesit dalam diri seorang itu, niscaya apa yang diinginkan itu akan hadir, ya, di hadapan. Begitupun dengan apa yang dimintanya akan hadir juga di hadapannya. Hal itu akan datang kepadanya, ya, apa yang terlintas dalam pikirannya. Ini seperti Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Qaf di ayat 35, Allah mengatakan lahum ma yasha'un, kata Allah itu. Mereka di dalamnya, yaitu di dalam surga, memperoleh apa yang mereka kehendaki. Waladaina mazid, dan pada kami ada tambahannya.
ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata apa yang mereka dapatkan itu dimasukkan mereka dalam surga, kemudian menikmati kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Mereka mendapatkan apa yang diinginkan, mereka mendapatkan apa yang diminta. Sejatinya ini adalah merupakan nuzulan, kata Allah Subhanahu wa taala itu. Nuzulan min ghafurur rahim. Sebagai sebuah penghormatan bagi mereka ahli surga itu dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mereka mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada hal yang menarik ya. Bagaimana Allah menyebutkan kata Ghafurur Rahim di penghujung ayat ini. Ya. Setelah mengatakan bahwa apa yang mereka dapatkan itu di dalam surga, menikmati segala apa yang ada dalamnya, mendapatkan apa yang diinginkannya, apa yang diminta, itu adalah merupakan penghormatan Allah. Kemudian penghormatan dari Allah SWT. Kemudian Allah menyebutkan, menutup ayat ini dengan menyebutkan dua nama dari nama-namanya. Itu yang pertama Ghafur, yang kedua adalah Ar-Rahim. Apa faedahnya Allah menyebutkan nama ini? Ya. Ternyata Allah menyebutkan ampunan, begitu juga menyebutkan sifat rahmatnya, karena mereka orang-orang yang istiqomah di dunia bisa mendapatkan sampai kepada apa yang telah mereka dapatkan ini di dalam surga adalah semata-mata karena ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan di sini kata Ghafur mendahului rahmat, bahwa dengan rahmat, dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan bersih dari dosa. Karena tidak dipungkiri, tidak berarti orang yang beriman kemudian istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka bersih dari dosa di dunia. Mereka tidak melakukan dosa, tidak demikian. Mereka pun sama melakukan dosa. Nah, mereka masuk dalam kategori apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan terkecuali orang-orang beriman dan istiqomah pun mereka melakukan kesalahan. Nah, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan mereka, sehingga mereka kemudian bersih dari dosa tersebut. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mereka menjadi orang yang layak ya untuk kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit gambaran sebuah penghormatan yang akan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang ketika dia di dunia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengokohkan keyakinannya tersebut di dalam hati mereka, menghujam di dalam hati mereka, dan mereka istiqomah di atas agamanya, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya. Teman-teman sekalian, ayat ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya misalnya adalah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sekedar iman itu dalam hati itu tidak cukup ya. Sehingga amal itu harus menyertai keimanan tadi. Sehingga Allah mengatakan di dalam ayat tadi,
innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Keyakinan yang sudah ada dalam hati seorang itu dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas jalan, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menganjurkan tentu saja untuk kita beristiqomah ya, karena orang yang beristiqomah itu Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita dalam ayat ini dengan beragam keutamaan, penghormatan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beristiqomah. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa malaikat itu ada, ya, malaikat itu ada. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turunnya malaikat ini menunjukkan keberadaan malaikat, ya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menundukkan mereka, para malaikat itu, ya, untuk Bani Adam, untuk kita manusia itu. Mereka membawa kebaikan kepada kita, ya. Banyak kemaslahatan kita dapatkan dengan Allah ciptakan malaikat ini, menundukkan para malaikat ini untuk kita, ya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa malaikat itu benar-benar turun pada orang-orang yang beriman yang kemudian beristiqomah, dan mereka memberikan kabar gembira 3 hal ini yang Allah sebutkan ini, bahwa agar tidak ada ketakutan pada mereka, agar mereka tidak bersedih bahwa surga itu adalah tempat tinggal mereka nantinya. Nah, itu kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat itu ketika mereka turun kepada orang-orang beriman yang kemudian beristiqomah. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat itu benar-benar akan terwujud, ya, benar-benar akan terwujud, karena Allah Subhanahu wa taala menguatkan hal ini dengan ungkapannya seraya mengatakan allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Jika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu, pastilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memungkirinya. Pastilah Allah Subhanahu wa taala itu akan menepatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan di dalam ayatnya, di dalam surah Az-Zumar ayat 20, Allah mengatakan wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Itulah janji Allah yang dijanjikan kepada kalian. Dan Allah itu tidak akan memungkiri janjinya. Itu artinya bahwa apa yang dijanjikan itu pasti akan didapatkannya, ya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa para malaikat itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman dan beristiqomah di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai penjaga orang-orang beriman dan juga beristiqomah dari berbagai bentuk kemaksiatan, dari berbagai bentuk ketergelinciran, dan juga mendorong mereka untuk beramal soleh, ya, membantu mereka untuk melakukannya, dan juga mengukuhkan mereka di atas hal tersebut, ya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang beriman itu
yang kemudian beristiqamah meneguhkan hidupnya mereka di dalam surga itu akan memperoleh apa yang diinginkan dan apa yang diminta. Ya, sebagaimana ayat ini. Ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Apa yang diinginkan dan apa yang diminta itu akan mereka dapatkan. Begitu juga di dalam ayat yang lain di dalam surah ayat 71 Allah mengatakan fiha ma tashtahi anfusu wa taladdu a'yun. Di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Faedah yang lainnya bahwa ayat ini juga menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang di dalam surga mereka mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam surga tersebut itu adalah merupakan bentuk penghormatan bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah SWT menyatakan nuzulan min ghafur rahim. Ya, sebagai penghormatan bagi kalian dari Allah Zat yang Maha Pengampun Maha Penyayang. Dan ayat ini sudah menunjukkan bahwa sampainya mereka kepada apa yang telah mereka sampai kepada itu adalah hanyalah karena ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya bukan karena itu, saya mereka tidak akan sampai kepada apa yang telah sampai, apa yang mereka telah sampai kepadanya. Dan ini juga dinyatakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ. Sesungguhnya seorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya. Ketika mendengar ungkapan ini, para sahabat mengatakan, "Wala anta ya Rasulullah." Begitu juga dengan engkau ya Rasulullah, yakni Anda tidak akan masuk surga karena amal yang Anda lakukan. Apa kata Rasulullah? Wala ana, begitu juga aku. Kemudian beliau mengatakan, ila an yataghammadillahu bi maghfiratin wa rahmah. Kecuali bila Allah itu melimpahkan rahmat dan ampunannya kepadaku. Inilah yang bisa kita ambil faedah dari inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan dan rahmatnya sehingga kita semuanya layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.